Shalom, salam miracle. Hari ini kita akan sharing khotbah yang akan saya kasih judul Karunia Terbesar di dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan berkati, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh berkenan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pasti kita semua pernah menerima hadiah. Dan saya yakin sekali semua pasti senang menerima hadiah. Apapun hadiahnya, benar kan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tuh sudah diberikan oleh hadiah, oleh Tuhan. Saya akan sampaikan hari ini ada 2 poin yang mana hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Poin yang pertama, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Saya akan baca dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya mau kita belajar mengerti lebih dalam mengenai dilimpahkan. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kita. Ibaratnya satu gelas yang kita akan isi dengan air. Kalau airnya kita isi ke dalam gelas itu, air sampai limpah luar. Artinya airnya tuh yang diisi ke gelas itu saking penuhnya tuh sampai keluar. Begitulah besarnya kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sampai melimpah, sampai yang mampu kita bisa terima, sampai melimpah keluar. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Itu adalah hadiah yang pertama yang kita terima dari Tuhan. Hadiah yang kedua adalah kita yang tidak dilayakkan menjadi layak. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Kita tahu bahwa di kitab Perjanjian Lama, kita semua tahu bahwa yang menjadi biji mata Tuhan itu hanya bangsa Israel. Kita melihat bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Dia menyertai mereka sepanjang 40 tahun di padang gurun. Bagaimana di Alkitab kita membaca begitu banyak perbuatan-perbuatan orang bangsa Israel yang berbuat salah tapi selalu dimaafkan oleh Tuhan. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyertai bangsa Israel. Kita yang bukan bangsa Israel tidak pernah menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tetapi sekarang saya akan bicara bagaimana kita yang tidak layak menjadi layak. Kita baca dari Efesus 2 ayat 11-13. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat oleh darah Kristus. Bayangkan, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, kita yang tidak layak menjadi layak. Super, bukan? Betapa kasih karunia Tuhan buat kita. Saya ingin baca lagi dari Galatia 3:26-9. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau tidak orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itulah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita yang tidak layak dilayakkan. Wow, super hadiah dari Tuhan. Maukah kalian menerimanya? Haleluya. Semoga sharing ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Terima kasih. Amin.